Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Penerapan Persamaan Diferensial Parsial dalam Solusi Laplace pada Batang Logam Berhingga, di mana mata kuliah ini diampuh oleh Bapak Dr. Arjudin MSI. Adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu S. Antia Rohmawati dengan NIM S1R021099 sebagai pemateri pertama. Yang kedua yaitu Siti Humaila Rizka dengan NIM S1R021106 sebagai pemateri ketiga. Yang ketiga yaitu Baik Zurtania dengan NIM S1R021125 sebagai pemateri kedua. Yang keempat yaitu Halisa Hasiratul Qudsia dengan NIM S1R021134 sebagai pemateri keempat. Yang terakhir saya sendiri yaitu Nuriski dengan NIM S1R021186 sebagai moderator dan sekaligus pemateri kelima. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan materi, di mana pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini yang akan disampaikan oleh dua pemateri, yang pertama yaitu S. Antia Rohmawati dan yang kedua yaitu Baik Zurtania. Kepada pemateri dipersilakan. Baik, untuk bagian pendahuluannya akan dibahas oleh saya sendiri, yakni Antia Rohmawati. Seperti yang kita ketahui bahwa persamaan diferensial adalah persamaan-persamaan yang memuat minimal satu turunan parsial, yang mana persamaan tersebut setidaknya memiliki dua variabel bebas. Nah, dalam pengimplementasian persamaan diferensial di kehidupan sehari-hari, ini bisa kita lihat dari masalah-masalah fisik seperti dalam masalah aliran panas, penyebaran zat, dan getaran senar. Adapun syarat awal menentukan keadaan fisik pada waktu T0, syarat awalnya adalah UX, T0 sama dengan theta X, di mana U sama dengan X, Y dan theta X sama dengan theta X, Y. Nah, adapun bentuk umum dari persamaan diferensial parsial linear 2 dengan dua variabel bebasnya yaitu AUXX ditambah 2BUXY ditambah CUXY ditambah DUX ditambah EUY ditambah S, yang dimana X dan Y merupakan variabel bebas dan A, B, C, D, E, F merupakan fungsi yang terikat dalam X dan Y. Nah, berdasarkan nilai koefisien A, B, dan C dari bentuk umum tadi, maka persamaan diferensial parsial orde 2 dengan dua variabel bebas dapat kita klasifikasikan menjadi tiga bentuk. Bentuk yang pertama adalah bentuk persamaan diferensial parsial eliptik jika B kuadrat min 4AC kurang dari 0. Bentuk yang kedua adalah bentuk persamaan diferensial parsial parabolik jika B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Dan bentuk yang ketiga adalah persamaan diferensial parsial hiperbolik jika B kuadrat min 4AC lebih besar dari 0. Dalam penerapan persamaan diferensial parsial pada dalam kehidupan sehari-hari, kelompok kami, yakni dari kelompok 7, menggunakan solusi persamaan Laplace, yang mana persamaan Laplace termasuk ke dalam persamaan diferensial parsial eliptik. Dalam koordinat 3 dimensi, bentuk persamaan Laplace ini dapat dinyatakan sebagai do kuadrat U dibagi do X kuadrat ditambah do kuadrat U dibagi do Y kuadrat ditambah do kuadrat U dibagi do Z kuadrat sama dengan 0. Nah, pada kasus yang kami buat untuk kelompok 7, kami menggunakan persamaan Laplace satu dimensi, yang mana bentuknya yaitu do kuadrat U dibagi do X kuadrat sama dengan 0. Karena D kuadrat U sama dengan DX kuadrat sama dengan 0, maka DU per DX sama dengan A. Jika kita misalkan U sama dengan T, maka kita dengan mudah dapat menebak solusinya, yaitu T sama dengan AX plus B.
Dari penjelasan di atas ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana ilustrasi atau deskripsi dari penerapan persamaan diferensial parsial. Yang kedua yaitu bagaimana pemodelan pada penerapan persamaan diferensial parsial. Yang ketiga yaitu bagaimana solusi atau penyelesaian umum dari pemodelan pada penerapan persamaan diferensial parsial. Yang keempat yaitu bagaimana contoh soal atau kasus dari pemodelan penerapan persamaan diferensial parsial. Dari rumusan masalah tersebut, ada juga beberapa tujuan masalahnya. Yang pertama yaitu untuk mengetahui dan memahami ilustrasi atau deskripsi dari penerapan persamaan diferensial parsial. Yang kedua yaitu untuk mengetahui atau memahami pemodelan pada penerapan persamaan diferensial parsial. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui dan memahami solusi atau penyelesaian umum dari pemodelan pada penerapan persamaan diferensial parsial. Yang keempat yaitu untuk mengetahui dan memahami contoh soal atau kasus dari model penerapan persamaan diferensial parsial. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Sekarang kita masuk pada pembahasan di mana akan disampaikan oleh Siti Humaila Rizka pada bagian ilustrasi dan pemodelan matematikanya dan akan dibahas oleh Halisa Hasiratul Qudsiah pada contoh soalnya. Kepada pemateri dipersilakan. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan yang dimana terdapat ilustrasi atau gambar serta pemodelannya dan juga solusinya. Seperti gambar di atas, terdapat konduktor silinder tak bermuatan dengan panjang L dan luas permukaan yang sangat tipis. Di sini kita asumsikan bahwa konduktor ini adalah konduktor dengan kawat yang sangat tipis sehingga dapat kita anggap sebagai konduktor garis yang terbentang dari titik pusat ke sumbu X positif. Karena hanya terbentang ke sumbu X positif, maka konduktor ini merupakan satu dimensi. Selanjutnya, potensial di dalam dan di luar batang konduktor sepanjang sumbu X dapat dinyatakan dengan persamaan satu yang merupakan solusi. Yang dimana untuk menentukan persamaan satu ini kita perlu menentukan nilai konstanta A dan B terlebih dahulu. Nah, sebelum menentukan nilai konstanta A dan B, kita juga harus memiliki syarat batas, yang dimana syarat batas ini sama saja seperti kita mencari nilai T dalam kondisi-kondisi tertentu yang lebih spesifik. Baik, selanjutnya untuk menentukan syarat batasnya, yang pertama kita menentukan titiknya terlebih dahulu yang digunakan sebagai kondisi dan kemudian tentukan nilai T pada titik tersebut. Misalkan diinginkan pada titik X sama dengan 0, potensialnya adalah T1. Maka secara otomatis diperoleh bahwa B sama dengan T1. Selanjutnya, titik yang kedua yaitu misalkan titik X sama dengan L, diinginkan potensialnya adalah T2. Maka T sama dengan T2 sama dengan A kali L plus T1. Karena kita mencari nilai A, maka A sama dengan T2 min T1 per L, sehingga persamaan 1 yang merupakan menjadi solusi adalah Tx sama dengan T2 min T1 per L kali X plus T1. Baik, selanjutnya contoh kasus suatu batang logam dengan panjang 10 meter yang salah satu ujungnya dijaga agar temperaturnya tetap, ujung kiri suhunya 0 derajat Celcius dan ujung kanannya 100 derajat Celcius. Bagaimana distribusi temperatur pada batang logam tersebut? Baik, untuk penyelesaiannya, misalkan ujung batang kiri kita letakkan pada pusat sumbu koordinat, sedangkan ujung kanan batang tentu saja X sama dengan L. Nah, ini berarti bahwa batang logam ini berada sepanjang sumbu X saja. Nah, karena kasus ini merupakan kasus satu dimensi, jadi temperatur batang ini hanya bergantung pada satu variabel, yaitu pada variabel X saja. Maka persamaan Laplace-nya untuk satu dimensi ini dapat kita tuliskan d kuadrat T per dx kuadrat dengan T fungsi medan skalar sama dengan 0 karena dijaga tetap. Nah, persamaan ini kita selesaikan dengan cara integral. Misalkan dt per dx sama dengan A, maka T sama dengan AX plus B. Sehingga solusi umum dari persamaan tersebut yaitu
T sama dengan AX plus B. Kemudian untuk mendapatkan nilai A dan B, kita harus menerapkan syarat batasnya, yaitu di X sama dengan 0, maka T sama dengan 0 derajat Celcius. Sedangkan di X sama dengan L atau X sama dengan 10, maka T sama dengan 100 derajat Celcius. Nah, yang pertama untuk X sama dengan 0 dan T sama dengan 0 derajat Celcius. Kita substitusikan ke dalam persamaan T sama dengan AX plus B, kemudian 0 sama dengan A dikali 0 plus B. Kita peroleh B sama dengan 0. Nah, selanjutnya untuk X sama dengan 10 dan T sama dengan 100 derajat Celcius, kita substitusikan juga ke dalam persamaan T sama dengan AX plus B. Kemudian diperoleh 100 sama dengan A dikali 10 plus B, 100 sama dengan 10 kali A, sehingga diperoleh nilai A sama dengan 10. Nah, selanjutnya diperoleh solusi khusus dari persamaan tersebut dengan substitusi nilai A dan B, yaitu nilai A 10 dan B sama dengan 0. Sehingga T sama dengan AX plus B, T sama dengan 10X plus 0, maka solusi khususnya yaitu T sama dengan 10X. Nah, soal selanjutnya yaitu sebuah terowongan ventilasi bawah tanah sepanjang 10 meter memiliki suhu 0 derajat Celcius di kedua ujungnya karena terhubung langsung ke udara luar. Namun, pada titik tengah terowongan X sama dengan 5 meter, terdapat alat pemanas yang membuat suhu di titik tersebut menjadi 100 derajat Celcius dalam keadaan stabil. Tentukan distribusi suhu udara Tx sepanjang terowongan. Untuk penyelesaiannya yaitu, kita punya terowongan sepanjang 10 meter. Kedua ujungnya, baik kiri maupun kanan, dijaga pada suhu 0 derajat Celcius karena terhubung ke udara luar. Nah, di terowongan pertama, tepatnya di posisi X sama dengan 5 meter, terdapat alat pemanas atau heater yang menghasilkan suhu konstan 100 derajat Celcius. Nah, masalah yang ingin kita pecahkan adalah bagaimana bentuk distribusi suhu udara Tx sepanjang terowongan ketika sudah mencapai keadaan stabil. Nah, karena sistem dalam keadaan stabil, kita gunakan persamaan Laplace satu dimensi yaitu d kuadrat T per dx kuadrat sama dengan 0. Namun, karena ada sumber panas di tengah, kita pecah domainnya menjadi dua. Yang pertama, 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 5. Yang kedua, 5 lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan 10. Adapun syarat batasnya yaitu X sama dengan 0, T0 sama dengan 0 derajat Celcius. X sama dengan 5, T5 sama dengan 100 derajat Celcius. X sama dengan 10, T10 sama dengan 0 derajat Celcius. Selanjutnya, untuk 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 5, kita asumsikan T1 sama dengan A1X plus B1 dengan syarat batas T10 sama dengan 0 dan T15 sama dengan 100. Kemudian kita substitusikan T1 sama dengan A1X plus B1, T10 sama dengan A10 plus B1 sehingga diperoleh nilai B1 sama dengan 0. Selanjutnya, substitusikan kembali nilai B1 ke dalam rumus T1 sama dengan A1X plus B1, T15 sama dengan A15 plus 0, T15 sama dengan 100, 100 sama dengan A1 dikali 5. A1 sama dengan 100 dibagi 5 sama dengan 20, sehingga kita peroleh T1X sama dengan 20X. Selanjutnya, untuk 5 lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan 10, asumsikan T2 sama dengan A2X ditambah B2. Dengan syarat batas, T210 sama dengan 0, T25 sama dengan 100. Nah, dari T25 sama dengan 100, kita peroleh persamaan 5A2 plus B2 sama dengan 100. Dan dari T210 sama dengan 0, kita peroleh persamaan 10A2 plus B2 sama dengan 0. Selanjutnya, kita kurangi sehingga diperoleh min 5A2 sama dengan 100. Kemudian disederhanakan sehingga diperoleh nilai A2 sama dengan min 20. Nah, selanjutnya untuk nilai B2, kita substitusikan ke dalam persamaan 5A2 plus B2 sama dengan 100, sehingga diperoleh 5 dikali min 20 tambah
B2 sama dengan 100, min 100 plus B2 sama dengan 100, sehingga nilai B2 sama dengan 200. Sehingga diperoleh T2X sama dengan min 200X plus 200. Nah, jadi diperoleh solusi khusus dari persamaan tersebut yaitu Tx sama dengan 20x untuk 0 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 5 dan min 20x ditambah 200 untuk 5 lebih kecil dari x lebih kecil sama dengan 10. Nah, dengan pendekatan persamaan Laplace dan pembagian domain, kita bisa memodelkan fenomena fisika suhu udara di terowongan yang terkena panas. Kepada pemateri saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya yaitu bagian penutup, di mana bagian ini akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, dari pemaparan materi dapat kita simpulkan bahwa konduktor silinder yang tak bermuatan dengan luas permukaan yang sangat kecil dapat diasumsikan dengan konduktor garis terbentang dari titik pusat ke arah sumbu X positif. Dalam menentukan syarat batas konduktor satu dimensi, dapat menggunakan persamaan umum, di mana persamaan umumnya yaitu Tx sama dengan T2 dikurangi T1 per L dikali X ditambah T1, di mana T2 dikurangi T1 per L dalam model matematikanya tadi yaitu A, dan T1 itu sama dengan B. Mungkin itu saja yang dapat kami paparkan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.